Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama pemerhati politik luar negeri, Pitan Daslani. Pak Pitan, kita lanjutkan dialog terkait soal isu Iran, Pak. Dari kesepakatan atau dari pertemuan antara dua pemimpin adidaya ini, apakah Anda melihat akan ada peluang lahirnya format baru diplomasi internasional antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan juga Iran? Ini kita pisahkan dulu dua isu yang berbeda. Kalau soal pertemuan Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping itu titik beratnya itu ke memperkuat hubungan bilateral. Karena Amerika berharap sangat banyak supaya pesawat-pesawat Boeing bisa dibeli lagi, kemudian kedelai Amerika bisa masuk lagi, kemudian chips AI yang diproduksi oleh Nvidia bisa dimasuk lagi dan seterusnya. Jadi ada kepentingan ekonomi yang sangat besar di situ. Namun demikian, mereka juga memberikan indikasi tentang pentingnya membuka Selat Hormuz. Jadi begini, pertama saya bicara tentang Selat Hormuz dulu dan kemungkinan apakah akan terjadi perang baru. Begini, memang pada waktu yang bersamaan ketika KTT Amerika China sedang berlangsung juga di India KTT Menteri-Menteri Luar Negeri BRICS, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi itu berusaha untuk mengajak ataupun mempengaruhi negara-negara BRICS lainnya untuk mengikuti agenda Iran. Dan itu saya melihat bahwa yang dinarasikan di India itu adalah supaya BRICS bersatu untuk melawan hegemoni Barat dan seterusnya. Nah, jualan itu tidak dibeli oleh negara-negara anggota BRICS. Itu sebabnya maka di akhir pertemuan itu tidak dikeluarkan komunika bersama. Jadi tidak ada pernyataan bersama dari para menteri luar negeri itu, karena Iran menjual ide itu, tapi menteri-menteri luar negeri dari negara BRICS lainnya tidak bisa terima. Sehingga tidak ada komunika bersama. Biasanya itu selalu ada, tapi kali ini tidak ada komunika bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bicara tentang ketegangan di Selat Hormuz. Begini, saat ini Amerika dan Israel sedang mempersiapkan untuk melakukan serangan baru ke Iran, dan itu bisa terjadi minggu depan. Bahkan dalam waktu sangat dekat bisa terjadi serangan baru. Amerika dan Israel akan menggempur Iran lagi, dan sudah diindikasikan juga oleh Menteri Perang Amerika Pete Hegseth bahwa itu bisa terjadi. Kenapa? Karena saat ini memang Amerika itu Pentagon sudah meminta tambahan anggaran yang dinamakan supplemental budget. Jadi itu anggaran tambahan $200 miliar sudah diajukan itu untuk mengisi kekosongan senjata yang sudah dihabiskan di perang. Dan itu apabila disetujui berarti Amerika akan melancarkan serangan lagi. Nah, terlepas dari kapan waktunya disetujui anggaran itu, tetapi Amerika sekarang berada dalam posisi bersiap untuk masuk lagi menyerang Iran. Nah, kenapa begitu terjadi? Karena kelihatannya Iran ini masalah terutama itu adalah masalah tidak adanya saling percaya. Amerika tidak percaya niat baik Iran, Iran tidak percaya niat baik Amerika. Jadi di situ masalahnya. Jadi jangan heran kalau dalam waktu dekat ini akan terjadi serangan baru, meskipun itu berlawanan dengan undang-undang Amerika sendiri. Jadi War Powers Resolution itu hanya memberikan waktu 60 hari kepada presiden untuk membawa pasukan ke daerah perang, tetapi dalam waktu 60 hari hasilnya harus dilaporkan ke Kongres dan diberi waktu 30 hari untuk menarik pasukan. Cuma saya lihat ini dalam kondisi sekarang, saya lihat ini Menteri Pertahanan, Menteri Perangnya Amerika Pete Hegseth ini dia pakai dalil yang disebut salus publica suprema lex. Jadi ketika kepentingan negara itu diutamakan, maka undang-undang bisa ditabrak dulu untuk sementara. Nah, kalau itu yang dia pakai, maka bisa jadi perang ini akan meledak lagi gitu babak berikutnya. Nah, sekarang ketentuannya itu yang terjadi adalah apakah Trump akan menginstruksikan perang lagi ke Iran atau tidak, itu hanya Trump yang tahu. Tapi Menteri Pertahanannya sudah memberikan indikasi dia akan menyerang lagi. Sementara Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Israel juga sudah mengatakan sedang bersiap-siap untuk melakukan serangan baru ke Iran. Dan narasi di Israel adalah selama Iran masih punya fasilitas pengayaan uranium, maka selama itu pula Israel akan terus menyerang Iran. Itu kondisi saat ini. Jadi terlepas dari pertemuan antara Xi Jinping dengan
Donald Trump ini di medan perang ini lain lagi lain lagi permainannya di sana gitu. Ya, 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 bahwa itu yang kita khawatirkan. ya, dan bahwa saat kesepakatan itu berjalan, perundingan terjadi antara Trump dan Xi Jinping, itu di Selat Hormuz sendiri ada kejar-kejaran kapal Iran ke Amerika Serikat. Artinya Anda melihat operasi militer atau rencana operasi militer Sledgehammer ini akan terjadi segera, Pak Pitan? Kalau bukan saya melihat, tapi memang rencana Israel seperti itu karena sudah diumumkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Pertahanannya. Jadi apakah Trump masuk atau tidak, Israel tetap akan masuk untuk menyerang Iran lagi. Karena itu sudah rencana mereka gitu. Jadi bahkan sebelum Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping bertemu pun sudah ada pernyataan dari Israel bahwa Israel sekarang sedang bersiap untuk melakukan serangan baru ke Iran. Jadi Israel bisa menyerang sendiri atau bersama-sama dengan Amerika, kita belum tahu. Tapi yang jelas Israel pasti dia masuk sendiri. Nah, pertanyaannya apakah Amerika akan masuk itu tergantung keputusan Donald Trump. Sejauh mana Presiden Trump percaya bahwa Presiden Xi Jinping bisa menggunakan pengaruhnya untuk membuat Iran membuka Selat Hormuz dan Amerika juga keluar dari Laut Oman. Kalau itu bisa terjadi, maka tidak terjadi perang. Tetapi kalau Selat Hormuz tetap diblokir, maka Amerika juga tetap memblokir Teluk Oman. Itu sebabnya maka kalau itu terjadi, maka yang pasti terjadi adalah Israel pasti menyerang lagi, dan Amerika mungkin akan kembali menyerang lagi meskipun menabrak undang-undangnya gitu. Ya. Karena itu tadi prinsip yang dipakai oleh Menteri Pertahanannya tadi itu, solus publica suprema lex. Jadi ketika kepentingan negara itu dianggap lebih penting daripada aturan hukum, maka kepentingan negara itu didahulukan. Karena apa? Karena tahun 80 itu Presiden Carter mengungkapkan doktrinnya yang disebut Carter Doctrine. Carter Doctrine itu adalah isinya itu adalah bahwa Teluk Persia termasuk Selat Hormuz itu tidak boleh dikuasai oleh negara manapun untuk kepentingan sendiri. Apabila itu ada negara yang menguasai Teluk Persia untuk kepentingan sendiri, itu merupakan ancaman langsung terhadap Amerika Serikat. Nah, ini yang dihidupkan kembali doktrin ini gitu. Itu sebabnya meskipun secara di atas kertas itu melanggar undang-undang, tetapi saya lihat Pentagon bersiap-siap untuk melanjutkan serangan gitu. Bahkan Israel sudah all out siap untuk masuk, jadi hanya tinggal waktu. Bahkan informasi yang saya dapat itu rencananya minggu depan akan terjadi penyerangan baru gitu. Jadi Hormuz ini masih tegang ini gitu. Ya, dan pertemuan kemarin kan juga Trump wanti-wanti ke Xi Jinping agar tidak memberikan bantuan apapun begitu kepada Iran. Pak Pitan, sebenarnya bagaimana kondisi pertahanan Iran saat ini? Iran itu kan kalau dari segi ketersediaan rudal itu laporan terakhir yang sampai ke saya itu bahwa kesiapan rudalnya itu sekarang 120% dari stok sebelum perang. Artinya mereka sudah berhasil mengisi kembali bahkan lebih dari itu. Jadi rudalnya sudah 120% dari yang tersedia daripada stok sebelum perang. Bahkan di KTT Menteri Luar Negeri BRICS juga ketika konferensi pers itu kan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi katakan kita siap untuk diplomasi, tetapi kita juga lebih siap untuk perang, kan begitu. Jadi Iran berada dalam posisi melanjutkan peperangan. Nah sekarang kalau dua-dua pihak itu ingin melanjutkan peperangan, ya nggak bakal ada damai di situ, kan begitu. Anda melihat, kalau terkait peta politik global, Pak, Anda melihat Tiongkok sekarang semakin aktif di isu Timur Tengah. Meskipun batasan-batasan ketika ketemu dengan Trump mengingatkan bahwa Selat Taiwan jangan ikut campur atau jangan terlalu banyak untuk diskusi soal Selat Taiwan. Anda melihat saat ini posisi Tiongkok semakin aktif di Timur Tengah atau seperti apa? Begini, kalau Taiwan itu saya perlu jelaskan posisi dasar daripada politik luar negeri Amerika. Jadi posisi politik luar negeri Amerika itu Amerika tidak mengakui Taiwan sebagai negara. Karena ada di Amerika itu ada yang namanya Taiwan Relations Act. Jadi undang-undang tentang hubungan Amerika dengan Taiwan. Itu di dalam undang-undang itu Taiwan itu diposisikan sebagai security partner. Jadi mitra di dalam hal keamanan gitu, tapi bukan negara. Sehingga kemarin itu waktu
menjelang Presiden Trump tiba di Beijing, memang Taiwan itu grogi juga. Karena apa? Karena Presiden Trump ini sering bicara di luar teks yang sudah disiapkan. Jadi mereka takut jangan-jangan Presiden Trump ini salah bicara, keluar dari teks terus bilang bahwa Amerika mendukung Cina dalam hal Taiwan. Itu bahaya sekali. Itu Cina langsung menyerang Taiwan itu. Nah, itu yang paling ditakuti di Taiwan kemarin, tapi tidak terjadi. Bahkan dalam pembicaraan itu Presiden Xi Jinping tegas mengatakan bahwa kalau Amerika dengan Cina itu bekerja sama, maka terjadi keuntungan, tetapi kalau berkonflik, maka akan terjadi kerugian bagi kedua pihak. Yang kedua, dia katakan bahwa Taiwan itu jangan dipersoalkan jangan dipersoalkan itu Taiwan, karena Cina itu pada posisinya adalah bahwa Taiwan itu adalah breakaway province, artinya provinsi yang melepaskan diri dan harus kembali lagi. Makanya sekarang ini, baru-baru ini pemimpin Taiwan pergi ke Beijing, dan istilah yang digunakan oleh Presiden Xi Jinping itu bukan rekonsiliasi, bukan penggabungan kembali, tapi dia pakai istilah rejuvenasi. Jadi rejuvenasi atau peremajaan kembali bangsa. Nah, kemudian waktu pertemuan dengan Presiden Trump, Presiden Xi Jinping katakan rejuvenasi bangsa Tiongkok, bangsa Cina, itu sejalan dengan Make America Great Again. Nah, jadi presiden bicara dalam tataran seperti itu. Jadi artinya kalau saya melihat, kalau kita lihat tadi yang dari awal saya katakan, Trump ini sekarang sedang mengharapkan pembelian pesawat terbang yang akan kalau direalisasikan semua itu 200 tambah 750 itu semuanya akan menghasilkan sekitar 300 miliar dolar. Nah, kalau Cina mau beli 300 miliar dolar dibanding dengan Taiwan mau beli hanya 25 miliar dolar senjata, tentu Amerika akan pilih Cina kan. Nah, mudah-mudahan begitu. Kalau itu terjadi artinya apa? Itu terjadi artinya terjadi status quo di Taiwan. Jadi Amerika akan biarkan statusnya seperti sekarang, tidak ditingkatkan. Bahkan Trump itu kemarin juga saya dengar itu dia memperingatkan keras supaya Taiwan itu jangan ngambil langkah untuk mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara, karena Amerika tidak akan mengakui itu. Amerika sama juga Indonesia terhadap China dan Taiwan, posisi kita adalah one China policy. Jadi Amerika tidak akan mungkin mendukung Taiwan sebagai negara, hanya memperlakukannya sebagai security partner dan entitas ekonomi seperti itu untuk investasi. Si kemarin mengajak Trump untuk jalan-jalan ke Temple of Heaven. Mungkin ini doanya masyarakat di Beijing berhasil karena membawa kesepakatan perdagangan yang begitu banyak gitu di sektor ekonomi. Anda melihat seperti apa reaksi dari publik Amerika Serikat sendiri, Pak Pitan? Kemarin sebelum Trump berangkat atau gencatan senjata yang dilanggarnya sendiri atau ditentukan mau kapan selesainya, itu Trump sendiri yang hanya bisa menjawabnya. Tapi setelah kesepakatan terjadi antara Amerika dan Tiongkok, Anda melihat publik Amerika semakin kembali lagi percaya kepada presidennya atau seperti apa? Publik Amerika itu terbagi ya, jadi ada yang mendukung, ada yang tidak. Tapi yang paling tegas saya dapat informasi itu adalah perlawanan dari Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat. Jadi Senator Elizabeth Warren itu mengatakan bahwa ini Trump membawa Jensen Huang, CEO daripada Nvidia, ke pertemuan KTT di Beijing. Itu rupanya ada udang di balik batu. Jadi Senator Elizabeth Warren itu menuduh bahwa ini sebelum pergi pun perusahaan dari keluarga Trump itu sudah membeli saham di Nvidia, sehingga dia ingin pergi menjual itu chips untuk AI itu ke Cina seperti itu. Itu pernyataan yang sangat menohok, tapi kemudian dibantah oleh putranya Donald Trump bahwa tidak begitu ceritanya. Jadi ini ada mulai tuduh-menuduh, dan Partai Demokrat mulai menyelidiki apakah benar ada keluarga Trump yang membeli saham daripada Nvidia sehingga Jensen Huang itu diikutkan. Karena rencana semula kan Jensen Huang tidak ada di dalam daftar delegasi. Cuma di last minute aja dia dimasukkan di dalam daftar delegasi untuk ikut dalam rombongan presiden seperti itu. Jadi memang Partai Demokrat tentu akan melihat di mana kelemahan daripada ini. Tetapi kita melihat kalau upaya besar dari Presiden Trump dengan membawa begitu banyak
pengusaha itu tentu tujuannya adalah supaya meningkatkan volume perdagangan. Nah, saat ini volume perdagangan ekspor Cina ke Amerika itu mendekati 700 miliar dolar. Ekspor Cina ke sekutu Amerika di Eropa itu 600 miliar dolar. Ekspor Cina ke Korea Selatan, Jepang, Filipina, Vietnam, dan Thailand itu 500 miliar dolar. Ekspor Cina ke negara-negara Afrika yang sekutu Amerika itu 225 miliar dolar. Jadi totalnya ekspor Cina ke Amerika dan negara-negara sekutu Amerika itu 2 triliun dolar. Itu nilai yang sangat besar yang tidak mungkin Cina mau supaya itu diganggu atau dikorbankan, itu tidak mungkin. Nah, ini juga akan mempengaruhi langkah Cina dalam berurusan dengan Iran. Jadi Iran itu tentu mitra yang baik karena sejak 27 Maret 2021 itu memang Cina dengan Iran sudah menandatangani perjanjian kemitraan strategis. Isinya adalah Cina akan invest 400 billion dollars, 400 miliar dolar ke Iran untuk infrastruktur, telekomunikasi dan seterusnya. Tapi itu baru bisa terjadi kalau Irannya aman. Karena Iran dalam keadaan begini tidak bisa aman. Jadi kepentingan Cina adalah kalau Iran aman dia bisa invest. Sementara kepentingan Iran adalah dia mengharapkan investasi 400 miliar dolar, itu besar sekali. Iran mengharapkan itu. Nah, ketika Iran mengharapkan itu dari Cina, tentu Cina berada pada posisi lebih menentukan untuk bisa mempengaruhi supaya oke, kalau kamu mau saya invest 400 miliar dolar di Iran, ya amankan dulu negerimu itu supaya investasinya bisa masuk. Kalau tidak kan itu hanya di atas kertas. Cina tidak mau memasukkan investasi 400 miliar dolar di daerah yang kacau dan penuh peperangan seperti itu, tidak akan terjadi. Jadi di satu sisi Iran sangat membutuhkan Cina untuk bisa menarik investasi 400 miliar dolar itu. Di sisi lain, Cina membutuhkan Iran supaya minyaknya bisa diambil dari situ sebanyak mungkin, karena kan Cina itu konsumsi bahan bakarnya itu kan 16 juta barrel per hari. Nah, 80% daripada stok minyak Cina itu kan berasal dari negara-negara Arab dan Iran, kan seperti itu. Ya. Jadi memang keperluan Cina, ya betul. Jadi keperluan Cina ini ada saling membutuhkan gitu, saling membutuhkan. Iran sangat membutuhkan yang saling menguntungkan Cina. Pak Pitan, betul, apalagi kalau 750 unit Boeing nanti jadi diborong oleh Tiongkok, disebut Presiden Trump itu akan menjadi pembelian terbesar yang pernah ada. Terbesar. Dan kalau itu terjadi itu hampir 50% daripada total ekspor Cina ke Amerika itu. Dan itu kalau saya hitung-hitung ya, apalagi kalau dia beli nanti 787 Dreamliner, wah itu mahal sekali itu, di atas 400 juta dolar per unit itu. Yeah. Nah ini sedang 777-900 itu aja kan harganya 410 juta dolar. Kalau dia beli 750 pesawat itu lebih dari 300 miliar dolar. Kalau nilai sebesar itu tidak mungkin Cina dan Amerika ingin supaya terganggu gitu. Jadi mereka akan jaga hubungan bilateral ini. Nah, itu sebabnya maka Cina berada dalam posisi di mana Iran membutuhkan investasi dia kan. Nah, jadi Cina bisa menggunakan pengaruhnya supaya damai dulu di perang ini supaya bisa jalan. Amerika juga punya kepentingan di situ karena kalau perang terus kan stok senjata Amerika terkuras juga kan. Begitu banyak senjata dia udah pakai kan terkuras, anggarannya jebol juga. Nah saya mau bilang anggaran pertahanan Amerika, jadi Departemen Pertahanan Amerika itu mendapat budget tahun 2026 ini, itu berlaku dari Oktober 2025 sampai Oktober 2026, itu diusulkan 1 triliun dolar. Tapi Kongres menyetujuinya hanya 838,7 miliar dolar. Sedangkan untuk 2027 itu sudah diusulkan 1,5 triliun dolar anggaran pertahanan. Jadi ke depan itu memang Amerika akan semakin menunjukkan kekuatannya karena anggarannya akan sangat besar, industri pertahanannya akan semakin marak. Tetapi jangan lupa industri pertahanan Amerika itu bisa jalan karena apa? Karena bahan bakunya dari Cina, 92% dari 12 komponen rare earth itu yang dipakai untuk pesawat terbang, untuk semikonduktor, untuk peluru kendali, untuk macam-macam komponen pertahanan itu, bahan bakunya berasal dari Cina. Sekarang kan direm. Makanya ini kalau terjadi, jadi ada kepentingan sangat besar antara Amerika dan Cina untuk saling mendukung gitu. Nah, jadi yang diharapkan oleh
Xi Jinping adalah Amerika buka lagi, dia bisa menjual lagi itu bahan bakunya ke Cina untuk untuk industri pertahanan Amerika seperti itu. Jadi Gitu. boleh saya Sementara Cina simpulkan juga mendapat dari balik. penjelasan Anda Pak Pitan, boleh saya simpulkan kesepakatan yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika ini seolah-olah seperti mencerminkan pragmatisme ekonomi bilateral antara kedua negara saja. Betul, mereka sangat saling membutuhkan gitu. Mereka saling membutuhkan, dan meskipun hubungan di meja diplomatik itu keras, tapi di bidang ekonomi kan perusahaan dengan perusahaan, CEO dan CEO kan mereka lebih pentingkan transaksi kan. Kalau terjadi transaksi kan negara dapat pajak kan, seperti itu. Jadi tidak mungkin mereka merusak transaksi bisnis ini hanya untuk kepentingan politik, tidak begitu. Gitu. Mereka akan jaga itu, tetap menjaga. Meskipun sebagai negara dengan rivalitas yang besar begitu ya, kemudian juga saling ketidakpercayaan juga sangat terlihat begitu. Di Air Force One, Trump ketika pulang ditanya oleh wartawan bahwa selama ini Tiongkok memata-matai Amerika Serikat dan itu masih akan berlangsung. Dan kemudian Presiden Trump menjawab, Tiongkok memata-matai kita, kita juga memata-matai Tiongkok begitu. Vice versa. Betul, iya, namanya diplomasi itu kan termasuk itu semua gitu kan. Jangan jauh-jauh, di Indonesia juga banyak negara asing mata-matain kita kan setiap hari. Jadi yang saya mau bilang begini, yang menarik adalah ada berita seolah-olah waktu sebelum naik Air Force One untuk kembali itu delegasi Amerika membuang semua souvenir yang dikasih sama Cina. Jadi saya ingin luruskan begini, yang terjadi sebetulnya itu begini. Delegasi Amerika itu termasuk semua anggota delegasi, semua wartawan Gedung Putih yang ikut dalam rombongan ini, itu sebelum mereka berangkat menuju ke Beijing, mereka itu diminta untuk tinggalkan handphonenya, tinggalkan laptopnya, lalu mereka dikasih yang namanya burner phone, burner laptop, itu artinya telepon genggam dan laptop yang sekali pakai bisa dibuang. Jadi itu hanya untuk kepentingan dipakai untuk kunjungan ini saja. Seperti itu karena apa? Karena kalau pakai handphone dan laptop mereka yang asli, takutnya disadap atau datanya dicuri ketika mereka sampai di Cina. Jadi yang terjadi adalah waktu mereka sampai di sana, mereka memang menggunakan burner phone dan burner laptops dan semua peralatan elektronik itu memang disediakan oleh Secret Service untuk mencegah penyadapan. Sehingga waktu mereka mau kembali sampai di tangga pesawat, mereka sebelum naik pesawat mereka buang semua itu kan, tidak bisa dipakai lagi. Seperti itu yang terjadi sebetulnya. Tapi itu tidak berarti bahwa oleh cenderamata yang dikasih Presiden Cina dibuang ke tong sampah, tidak begitu ceritanya. Jadi stabilitas kalaupun tercapai itu stabilitas tanpa kepercayaan, Pak Pitan? Dari waktu ke waktu memang tidak pernah ada dua negara yang saling percaya betul. Jangankan dua negara, saya mau tanya, apa betul suami istri saling percaya betul? Dalam rumah saja kok sulit kan cari dua orang yang saling percaya. Apalagi bicara dua negara dengan kepentingan yang sangat besar, ya, dengan jaringan mata-mata yang begitu luas. Dua negara ini kan saling memata-matain dari dulu kan. Cina kirim balonnya sampai ditembak jatuh di Amerika sana. Kemudian ada yang disebut kantor polisi swasta itu berada di berbagai tempat di kota di Amerika seperti itu. Itu kan operasi mata-mata itu selalu ada dari waktu ke waktu. Kan begitu. Jadi memang betul Presiden Trump kan ditanya, apa betul bicara tentang mata-mata? Ya, Presiden Trump katakan sebelum datang pun kami memata-matai negeri Anda luar biasa gitu. Seperti Anda memata-matai kami seperti gitu. Itu praktik biasa dalam diplomasi. Termasuk ketika wartawan meminta wartawan bertanya kepada Presiden Trump bahwa tadi minta kesepakatan apa saja karena banyak yang detail-detail yang tidak disampaikan. Tapi kemudian ditanya juga bahwa apakah Anda minta bantuan, apa bantuan yang akan diberikan oleh Tiongkok. Tapi Presiden Trump langsung menjawab, saya nggak minta bantuan apapun karena kalau minta pasti satu saat akan membayar bantuan itu. Iya, betul. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui begini, kalau dalam pertemuan tingkat tinggi, itu tidak semua yang dibicarakan itu akan dibuka ke wartawan. Seperti itu. Jadi kalau yang sudah menyangkut hal-hal yang sangat sensitif, tentu tidak akan dibuka kepada wartawan, karena bisa jadi counterproductive. Lawan bisa menggunakannya. Baik, jadi, Pak Pitan, tapi secara overall, saya mau katakan pertemuan KTT ini menghasilkan nuansa positif untuk perbaikan hubungan kedua negara. Lebih banyak positifnya untuk kedua negara saja karena ini urusan bilateral. Baik. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Pitan. Kita kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Baik.